Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mempersembahkan Marves Podcast, arungi lebih dalam. Halo tim Marves, balik lagi di Marves Podcast. Di episode kali ini spesial Hari Ibu. Saya Nelly Hasani Rami sudah mendatangkan ibu-ibu muda dari warga Marves. Say hi ke kamera. Halo. Kenalin, ada Mbak Kidu sama Mbak Dini. Ini senior working mom. Salah duanya di Marves, gimana kita mau mengulik cerita dan pengalaman mereka sebagai working mom. Bahkan Mbak Kidu juga lagi sekolah ya nggak sih? Ya, Sekolah di mana? Di UI, Mbak. Di UI, berarti S2 sekarang? S2, betul. Udah mulai semester 3. Semester 3. Terus ceritanya kan kemarin pas lagi cuti lahiran juga sambil kuliah ya? Betul, lagi UAS tuh, pas cuti lahiran, pas mau lahiran itu aku lagi UAS. Super sekali. Boleh diceritain nggak tuh? Pas momen-momen itu ya, jadi waktu itu tuh memang di bagian dukungan kebijakan strategis kan aku kerja di situ tuh. Itu juga lagi padat workload-nya. Terus kebetulan aku pas itu tuh udah 8 bulan menuju 9. Nah terus di momen-momen itu juga aku banyak tugas banget tuh waktu semester 2. Biasanya memang kalau di semester 2 atau semester genap itu memang tugasnya lebih killer dibanding semester ganjil kan. Nah terus akhirnya aku ambil keputusan untuk minta WFH. Alhamdulillah atasannya baik, jadi membiarkan aku untuk WFH gitu kan. Nah terus ya udah aku bisa sambil kerja, sambil kuliah juga, sambil bisa istirahat juga kan, jadi lebih enak. Kebetulan momen waktu itu kan memang kita belum full WFO ya Mbak. Jadi alhamdulillahnya banget sih buat aku bisa ngatur waktu sedemikian rupa gitu biar aku nggak kolaps gitu kan. Itu sih. Nah terus ya udah pas momen mau UAS ternyata aku juga udah mau lahiran gitu kan. Akhirnya aku ambil cuti lebih cepet kerjanya gitu. Oke, berarti ini anak yang pertama. Usianya sekarang Udah 6 bulan. 6 bulan. Terus Mbak Kidu usianya 26. Super sekali, lebih muda daripada saya. Terus Mbak Dini anaknya udah berapa? 3 Mbak. 3, umurnya? Yang pertama 5 tahun, yang kedua 3,5 tahun, yang ketiga 2 tahun. Nah Mbak Dini sekarang umurnya? Aku 32 Mbak. Wow, muda sekali guys. 32, 26. Yang satu lebih senior, yang satu mama muda cerai. Terus gimana sih rasanya jadi ibu? Beruntung banget Mbak. Menjadi seorang ibu tuh merupakan anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kami. Karena dengan memiliki anak itu kita mendapatkan kasih sayang yang berlimpah ya Mbak. Ada ibaratnya makhluk kecil yang selalu membutuhkan kita, mencari kita di mana, dan kita pun bisa mencurahkan kasih sayang kita dengan semaksimal mungkin kepada mereka Mbak. Seperti itu. Walaupun mungkin kadang repot ya Mbak, tapi anak jadi tempat healingnya si ibu ya nggak sih? Iya betul, karena kita bekerja tuh jadi ada tujuannya kan sih Mbak. Iya benar. Iya, menambah semangat kita untuk bekerja lebih keras lagi, lebih baik lagi ke depannya. Terus gimana mama muda rasanya jadi ibu? Udah 6 bulan berarti? Udah 6 bulan. Menurut aku sih jadi ibu tuh hal yang gak mudah ya. Banyak tantangannya, banyak hal-hal yang mungkin bagi diri aku tuh itu gak aku banget gitu. Tapi ketika kita punya tanggung jawab yang lebih sebagai seorang ibu, ya kita harus laluin itu. Kita harus bisa survive, kita harus bisa menjaga kewarasan diri kita sendiri juga, biar anak kita juga gak terkena dampak negatifnya gitu kan. Jadi aku semaksimal mungkin untuk ngatur gimana emosi aku tuh bisa stabil gitu. Jadi kan ibu baru tuh biasanya mengalami namanya baby blues, itu segala macam. Ngalamin nggak baby blues? Aku kebetulan awal-awal tuh nggak ngalamin. Aku ngalaminnya baru pas anakku 3 bulan. Waktu itu aku baru masuk kantor. Mungkin kaget ya dengan rutinitas yang tadinya tiap hari sama anakku, terus tiba-tiba aku ninggalin anak aku gitu kan. Terus kuliah juga udah mulai masuk gitu. Akhirnya aku mulai di situ kayak nangis, seharian nangis gitu. Terus aku LDM sama suamiku. Bisa dibayangin nggak? LDM dari mana ke mana? Suamiku di Tegal. Berarti sekarang juga lagi LDM? Betul. Melo jadinya. Terus iya bener, kan banyak orang yang bilang kalau untuk mempersiapkan nikah apa segala macam itu kan membutuhkan mental yang kuat. Tapi kan kita juga nggak tahu ya standar mental yang
cukup itu untuk menghadapi jenjang pernikahan sampai punya anak segala macam. Nah, gimana nih kalian nikah di usia berapa? Terus untuk mempersiapkan mental untuk menjadi seorang ibu tuh gimana? Yang pertama sih kita harus satu visi dan misi ya Mbak sama pasangan kita. Kita harus mengenal dekat dengan pasangan kita, bagaimana kita ke depannya mempersiapkan ketika punya anak, terus kira-kira kita parentingnya tuh gayanya seperti apa, itu penting. Terus kita pembagiannya kita juga kan tidak bisa sendiri ya Mbak, kita harus punya support system yang baik gitu. Terus kita bisa kita saling membantu satu sama lain, sehingga kadang tuh ibu baru itu memang merasa sendiri ya Mbak. Iya benar. Menjadi seorang ibu tuh orang banyak bilang seperti perjalanan sendiri gitu ya. Nah itu kita butuh tempat untuk mencurahkan apa yang kita rasakan, itu penting banget Mbak. Terus kita juga kadang capek, terus pentingnya punya suami pasangan gitu ya yang mau membantu menggantikan popok, terus begadang Mbak, itu penting sih. Terus keluh kesah kita segala macam itu sih penting tuh paling. Jadi sebisa mungkin kita mengubah stigma yang dulu yang kerjaan cowok-cowok, kerjaan cewek-cewek, tapi sekarang tuh ya suami istri maupun itu pekerjaan cewek dan cowok semua juga harus bareng-bareng ya nggak sih? Iya, Nggak yang masak nggak cuma hanya istri tapi suami juga bisa gitu, sebaliknya segala macam gitu kan. Nah terus gimana nih Kidu jadi mamah muda, nikahnya pas umur 25 berarti? Iya, nikah umur 25. Dua-duanya 25. Nikahnya umur berapa? 26 Mbak. 26. Oke, terus gimana? Aku nikah umur 25, suamiku juga sama umurnya 25 juga. Seumuran lah, seangkatan gitu kan. Terus dari awal memang kita prepare-nya nggak ada prepare sih Mbak sebenarnya untuk punya anak atau apa gitu. Cuma memang dari awal tuh kita bilang apapun yang terjadi itu kita harus hadapin bareng-bareng gitu. Nggak boleh salah satu yang tersiksa atau salah satu yang jadi tumpuan doang gitu. Karena semuanya kan yang kita lalui dalam rumah tangga itu tanggung jawab bersama gitu, apapun yang terjadi itu. Nah jadi ketika aku hamil, punya anak, dia pun ambil cuti agak lama waktu itu. Jadi kayak ya mungkin dia bilang ya ini sebagai konsekuensinya dia gitu kan, karena dia LDM, aku sama dia LDM gitu kan, dia nggak bisa deket-deket sama anaknya setiap hari gitu. Jadi akhirnya ya udah dia ambil cuti lama. Ya mungkin itu ngaruh ke kinerjanya juga ya Mbak. Cuma ya mau gimana gitu, demi anak dan istri gitu. Aku sih ngerasa pas awal-awal aku lahiran gitu kan, aku ngerasa melihat suami aku tuh bener-bener kayak setulus itu sayang sama anaknya gitu. Dan aku jadi kayak, oh suami aku aja bisa kayak gitu, masa aku sebagai ibunya enggak gitu. Jadi aku lebih effort. Mulai dari situ tuh aku lebih mencoba untuk belajar jadi ibu yang lebih menyayangi anak dan menyayangi diri sendiri sih. Tapi kadang ada ini nggak sih di batin kalian kayak gue kuat nggak ya menghadapi ini apa segala macam, kok gue ngerasa sendiri gitu segala macam. Ada nggak sih yang kayak ngebatin gitu? Pasti sih ya Mbak ya. Iya sih Mbak. Kadang karena rasa sakit kita habis melahirkan ya Mbak. Terus habis itu kita 3 bulan bersama anak, tiba-tiba harus kerja segala macam, kayak itu pasti ada perasaan melownya bagaimana. Terus yang kadang tuh cuman seorang ibu yang tahu, yang paham. Kalau suami kan kayak nanti juga ketemu lagi gitu. Cuman memang ibu ini rasanya tuh luar biasa, ikatan batinnya betul. Beda. Jadi kayak rasanya tuh pengen bertemu dengan anak terus gitu ya Kak. Cuman memang kita harus bekerja kayak gitu. Jadi memang sebisa mungkin kita pekerjaan itu kita selesaikan sebaik mungkin di kantor, dan di rumah tuh kita fokus untuk mengurus anak Mbak. Nah aku kepo nih, kalian sudah berkomitmen untuk sebagai working mom itu kenapa gitu? Ya kan ada orang yang memang tujuannya adalah ekonomi, yang kedua juga ya biar dirinya produktif, yang ketiga ya mungkin ada yang lain-lain juga. Nah kalau Kidu sama Mbak Dini gimana? Beri dulu deh. Berkomitmen untuk sebagai working mom. Kalau aku memang tujuannya sudah memantapkan diri sebagai working mom, memang itu Mbak untuk mengasah kemampuan ya Mbak. Selama ini pengetahuan ilmu yang aku dapatkan bisa aku pakai, terus juga bisa
bukan mengkerdilkan ibu rumah tangga, bukan, tapi memang kita belajar untuk bagaimana terus berpikir, terus produktif gitu Mbak, seperti itu. Terus jadinya ya saya pilih, dan suami 100% mendukung, support yang terbaik untuk istrinya. Terus dia juga ini adalah pilihan yang terbaik, mau kamu harus bekerja, kita sama-sama berjuang demi anak, dan kita juga tahu porsinya masing-masing, yaitu saya akhirnya milih untuk working mom aja Mbak. Nah kalau Kidu gimana? Kurang lebih sama kayak Mbak Dini sih, tapi kalau dari aku sendiri lebih ingin mempersiapkan buat masa depan anak aku, mempersiapkan masa depannya dia. Itu kan biaya pendidikan kan gak murah ya Mbak sekarang, ya kan? Kaget nih sih lihat price listnya. Iya. Aku kalau ngelihat biaya pendidikan itu kayak aku mikir-mikir, kalau misalnya suamiku aja yang kerja mungkin cukup, pasti akan cukup. Tapi gimana kalau misalnya anaknya nanti 2, 3, 4, kita kan pengennya ngasih yang terbaik ya. Betul. Udah gitu kita pengen ya sesuatunya anak yang butuhkan itu kita bisa provide gitu. Udah gitu aku pengen terus ngedorong diri aku biar supaya bisa lebih produktif, berkembang gitu. Karena mau gimana kalau misalnya kita cuma di rumah aja nih Mbak, nggak ada motivasi untuk melakukan itu semua gitu, kayak baca buku lah atau browsing berita atau apa gitu, itu nggak akan bisa gitu. Kita akan sibuk dengan ya urusan rumah gitu, meskipun memang itu pekerjaan yang mulia juga ya sebagai seorang stay at home mom gitu kan, seorang full house lagi full time gitu. Nah tapi ya aku pengen ada sesuatu yang lebih dari diri aku gitu, tanpa mengurangi aku peran aku sebagai ibu gitu. Lagi-lagi balik lagi ke preferensi masing-masing. Nah kalau working mom memang pertimbangannya juga banyak ya, banyak yang harus dikorbankan gitu. Tapi satu sisi kita juga punya istilahnya ambisi dalam hidup ini. Gak hanya bekerja di rumah, tapi pengenlah kita berproduktif di kantor gitu, atau memberikan peran, misalkan konteksnya di sini dalam sistem pemerintahan ya kan. Nah terus pernah gak sih mengalami kondisi kayak kayaknya menjalankan 2 peran sebagai ASN, working mom, dan menjadi mami juga tuh susah gitu loh, pernah gak sih? Kayaknya setiap hari saya ngerasain itu. Tapi balik lagi sih Mbak, ketika aku ngelihat anak aku ya pulang ke rumah gitu, kayak capeknya tuh hilang gak sih Mbak gitu. Yang tadinya mungkin di perjalanan kayak aduh capek banget nih sampai rumah, pengennya istirahat aja deh, udah deh ngurus anaknya ntar dulu deh. Tapi pas ngeliat anak nggak bisa, kita tetap kayak ayo kita main meskipun secapek apapun itu gitu. Jadi aku biasanya pulang kerja itu langsung buru-buru mandi biar bisa main sama anak aku, terus ya udah full tuh dari jam 6 nyampe rumah tuh full sampai jam 8 aku main sama anak aku gitu, sampai dia tidur gitu pokoknya. Kalau Mbak Dini? Kalau aku sih nggak pernah ngerasa ini ya Mbak, nggak pernah ngerasa berat Mbak, jujur aja. Karena memang motivasi aku bekerja tuh memang anak Mbak. Jadi kan bagaimana ya tadi benar kata Mbak Kidu, memang kalau misalnya penghasilan suami cukup Mbak, cuma kita nggak tahu ke depannya bagaimana. Betul, kita harus mempersiapkan semaksimal mungkin untuk anak-anak kita. Pendidikan itu yang utama. Yang bisa saya berikan kepada anak-anak adalah pendidikan yang terbaik untuk mereka. Kalau harta bisa dicari, tapi kalau pendidikan yang baik itu memang tanggung jawab seumur hidup bagi orang tua. Jadi ketika saya mengalami kesulitan, yang aku pikirkan adalah ini tuh semua demi anak. Bagaimana kita harus semangat. Ya kayak salut juga Mbak Kidu masih dia bisa bekerja sambil sekolah, itu memang untuk mempersiapkan masa depannya yang lebih baik gitu. Karena modal dari awal itu udah maksudnya itu modal penting ya untuk masa depan anak dan bahkan keluarga gitu ya kan. Dan itu juga misalkan hal-hal itu juga nggak luput, terutama sumber utamanya ya dari ayah dan ibu ya kan. Gitu. Terus gimana nih untuk biar balance nih antara manajemen di rumah sama yang di kantor, atau biar balance gitu. Kan kadang pasti ada yang harus dikorbanin, tapi gimana sih Kidu sama Mbak Dini untuk mengantisipasi biar semuanya balance? Kalau aku semaksimal mungkin ketika di kantor itu benar-benar
kerjain apa yang benar-benar harus aku kerjain gitu. Kadang pun misalnya kerjaannya untuk besok nih, aku biasanya harus aku kerjain sekarang aja gitu. Supaya itu cepat selesai, terus nanti di rumah itu nggak ada diganggu-ganggu. Iya, betul. Jadi aku bisa fokus ke rumah gitu, ke anak aku, suami aku gitu. Jadi ketika waktunya di rumah memang fokus untuk orang-orang di rumah, waktunya di kantor aku fokus untuk kantor gitu. Jadi nggak ada yang mix atau apa gitu. Tapi weekend suka diganggu nggak? Masih sebenarnya sih Mbak, masih banget sih. Iya, apalagi kalau udah, maksudnya dari masa pandemi ini tuh kayak merubah kondisi kita tuh harus kerja 24 hour dan seminggu gitu. Padahal dulu sebelum pandemi Sabtu Minggu gue nggak ngapain. Iya, kita harus netepin batasan sih Mbak sebenarnya. Bener. Kita juga misalnya bisa bilang sih ke atasan, kalau misalnya atasan kita welcome ya, misalnya Pak kalau weekend mungkin saya bisa ngerjain, cuma nggak akan secepat ketika di weekdays gitu. Dan ya kalau misalnya atasannya berkenan mungkin akan mengerti ya, iya, paham. gitu. Nah, kalau Mbak Dini gimana? Kalau aku sendiri ini Mbak ada jadwalnya. Jadi kan kebetulan untuk masak tuh di rumah itu memang aku Mbak. Jadi udah tahu aku suka nih. lihat IG story Mbak Dini. Iya, maksudnya ya, jadi kalau misalkan aku suka bawa bekal buat suami juga, terus buat anak-anak. Ini kira-kira kalau misalnya aku berangkat jam 6, kira-kira ini bisa jam berapa gitu kan. Ya udah aku bangun komitmen Mbak jam 4 atau enggak jam 4:30 untuk masak seperti itu. Terus sambil masak apa segala macem harus disempetin buat olahraga. Terus sama ini Mbak, karena anakku 3, itu pasti kalau malam tuh memang anak-anak ada yang nyusu Mbak, anak 2 dan 3 tuh masih nyusu. Itu kalau misalkan udah dari malam ke pagi itu kira-kira ada 10 botol. Nah, 10 botol memang ya harus dicuci. Bisa aja Mbaknya, cuman aku komitmen kayaknya lebih aku percaya sama ini ya, kebersihan diri aku sendiri gitu kan. Bener. Dan sekaligus meringankan beban. Terus ya udah itu sambil masak apa segala macam aku sambil cuci botol itu Mbak. Nah terus setelah itu memang fokus, kalau misalnya udah di kantor tuh kita harus fokus untuk bekerja untuk ini ya biar bisa on time pulangnya gitu. Terus kita punya waktu sampai rumah nggak terlalu malam, dan itu waktunya kita untuk sama anak-anak Mbak. Nah terus kadang nih di kantor nih di perjalanan kira-kira udah tahu nih ntar malam itu kira-kira baca bukunya yang mana, mainnya yang apa. Terus untuk mengurangi screen time kan Mbak, jadi kita aku udah nyiapin mainan-mainan untuk mereka gitu. Terus ya udah kira-kira malam ini tuh apa. Nah mereka nanti kalau misalnya udah jam 8 udah tahu waktunya, udah makan malam, sikat gigi, cuci tangan, siap itu, dan waktunya baca buku. Kalau udah baca buku berdoa terus tidur Mbak. Pokoknya jam 8:30, jam 9 tuh paling malam. Nah kalau seperti itu kita udah polanya, kita juga punya waktu untuk me time atau enggak untuk istirahat sih Mbak. Jadi nggak terlalu capek apa segala macam. Kita juga punya waktu komunikasi sama suami kan Mbak. Itu paling penting banget ya. Itu paling penting karena bisa bonding ya, lebih bonding gitu kan. Karena kadang ada yang kayak bercanda jokes di rumah tangga tuh kayak semenjak punya anak jadi cemburu sama anaknya sendiri gitu ya kan, entah itu suaminya entah itu istrinya gitu loh, kok lebih deket sama ini gitu ya nggak sih? Iya, nah itu dia. Jadi kalau malam itu, kalau kebetulan kan aku memang nggak LDM, jadi kalau malam itu dimanfaatkan untuk suami tuh bonding sama anak Mbak. Jadi kita untuk menyiapkan makan malam suami yang sama anak. Terus kalau udah selesai masak ya suami yang nyuapin, terus bacain buku, udah tidurnya sama bertiga nih, anak-anak nih kan masih belum bisa tuh Mbak, anak 1, 2, 3, ntar udah selesai tidur ya kita tinggal gitu. Tapi Kidu sama Mbak Dini ada Nini? Aku ada Mbak. Ada. Walaupun emang ada Nini, tapi kan kita juga pasti pengennya in charge langsung gak sih? Betul. Selagi kita masih ada di rumah, kita yang handle gitu. Iya, meskipun ada neni gitu ya. Karena kita penting ya Mbak untuk ibaratnya mengisi kasih sayang itu. Ibaratnya ini kasih sayang dari anak ya, hatinya anak gitu Mbak. Terus kalau biasanya pengalaman dulu waktu kecil kan ibu tuh sibuk banget. Terus kadang iri sama teman-teman yang orang tuanya tuh selalu ada, ibunya selalu ada. Terus kayak
apa namanya, kok ibu aku sibuk. Nah itu adalah pelajaran. Oh memang dikasih tahu mama ini bekerja untuk mendapatkan uang untuk kamu pendidikan dan segala macam, tapi kita juga harus isi mbak kasih sayangnya mereka. Seperti itu ya. Jadi ya begitulah cerita menjadi ibu yang harus dituntut untuk multitasking. Pokoknya semua yang dilakuin itu semoga punya efek baik di masa depan untuk keluarga, untuk anak, segala macam, bahkan untuk karir ke depan gitu. Jadi lagi-lagi balik lagi sama preference masing-masing, bahwa working mom dan full time mommy itu tidak ada yang salah ya. Itu balik lagi sama pilihan masing-masing, dan di pilihan masing-masing itu semua ada resiko dan ada juga benefit gitu yang didapatkan gitu. Misalkan untuk working mom gajinya dipakai untuk hire nanny, nah mungkin full time mommy mungkin ada spare uang untuk tidak hire nanny dan segala macam. Itu banyak pertimbangan dan preferensi masing-masing. Lagi-lagi tidak ada standarisasi ya. Bagaimana cara menjadi ibu yang baik, menjadi working mama yang baik, full time mommy yang baik, dan segala macam. Kita dikondisikan dengan kondisi masing-masing. Lagi-lagi balik lagi, kita akan selalu ingin memberi yang terbaik untuk anak dan keluarga. Sebelum kita closing, sebelum mengakhiri episode kali ini, ada nggak sih yang mau disampaikan sama Kidu sama Badini untuk anak-anak sama ibu dan calon ibu di luar sana? Untuk Gavin, Kila, dan Gen, mama akan terus berusaha semaksimal mungkin bekerja keras buat kamu. Dan untuk teman-teman, baik yang ibu maupun calon ibu, kalian harus tetap semangat, karena apa yang kalian lakukan adalah demi keluarga. Terima kasih. Buat ibu-ibu di luar sana, tetap semangat. Meskipun ibu working mom itu mungkin jauh dari anaknya, jarang bertemu dengan anaknya, waktunya sedikit dengan anaknya, tapi kita tetap harus semangat. Kita tetap harus bekerja keras untuk anak kita. Dan untuk calon ibu, semangat juga supaya bisa mempersiapkan masa depan anaknya dengan lebih baik. Terima kasih. Halo ibu hamil di luar sana dan calon mami di luar sana. Semoga kita bisa melewati semuanya bareng-bareng dengan kondisi yang semangat, dan bisa memberikan kasih sayang dan semua yang bisa kita berikan untuk anak-anak kita nanti. Happy Mother's Day. Nah, sekian Marves Podcast di edisi spesial Hari Ibu. Terima kasih Kidu, terima kasih Mbak Dini udah sharing-sharing pengalamannya sebagai mami, dan saya Nelly Hasnirami. Terima kasih tim Marves. Sampai jumpa di Marves Podcast selanjutnya. Dadah. Say hi. Dah.